Tiga ekor anabul lucu ini sedang mencari kakaknya si kucing Oyen yang sudah lama tidak pulang. Ternyata si Oyen dan si Autis sedang mengerami sebutir telur ayam loh. Emang bisa ya? Bisa dong ini buktinya. Telur itu tiba-tiba bergerak dan pecah. Otis dan Oyen merasa aneh melihat telur itu tiba-tiba bergerak dan yang bikin mereka bingung pada saat seekor anak ayam tiba-tiba keluar dari dalam telur tersebut. Mengetahui anak ayam itu sudah menetas, Otis dan Oyen mulai membersihkan anak ayam tersebut agar bulunya kering dan mengembang semua. Yang ada di peternakan juga ikut-ikutan bingung melihat Otis dan Oyen memiliki seekor anak ayam. Gimana caranya ini? Ditambah lagi anak ayam itu memanggil Otis dengan panggilan ibu membuat peternakan itu pun menjadi gempar. Di sini Otis menjadi panik dan langsung menjelaskan kalau dia bukan ibunya si anak ayam ini. Namun anak ayam itu tidak peduli karena hewan yang satu kali dia lihat adalah Otis. Otomatis Otis adalah ibunya. Otis pun akhirnya mengajak anak ayam itu menemui ibunya. Dia berkata kalau dia dan Oyen bukanlah orang tua si anak ayam, tapi mereka yang bernama Ayam itulah sebenarnya keluarga si bocil ini. Melihat itu, akhirnya anak bocil ini pun mulai sadar dan mendekati habitatnya. Dan induk ayam juga merasa senang karena ada satu lagi anggota keluarga mereka yang bergabung. Syukurlah akhirnya dua hewan ini bisa bernapas dengan lega. Lanjut, mereka pun akhirnya kembali bermain bersama. Kali ini mereka akan menjahili si kepiting, tapi si Oyen kapok. Dia sempat trauma karena dulu pernah dicapit sama kepiting ini. Dia pun menghindar dan lari dari situ, tapi tidak dengan Oti. Ini giliran dia yang terkena capit sampai-sampai si Oti terjatuh masuk ke dalam sungai. Dia langsung diketahui oleh emak-emak bebek yang ada di sana. Sedangkan si Oyen kemana ya? Otis mulai mencari si Oyen yang bersembunyi karena ketakutan. Ternyata dia ada di dalam kotak kayu ini. King Oyen mulai ketakutan. Dia dibawa arus memasuki hutan yang lebat di sini. Dia tidak bisa melihat sama sekali karena suasana malam yang gelap. Hanya ada pantulan sinar bulan yang bisa membuat dia sedikit tenang. Sesekali dia melihat sepasang mata yang berkedip di antara pepohonan Oyen semakin jauh dari rumahnya di peternakan. Sepanjang malam ini, si kucing Oyen berteriak memanggil-manggil ibunya. Ia semakin takut. Ditambah lagi suara binatang hutan yang sangat menakutkan. Perjalanan menelusuri fungsi sekarang sudah tidak lagi menyenangkan lagi. Suasana sudah berubah sepi dan menakutkan. Hal itu membuat si Oyen tidak bisa tidur hingga pagi menjelang. Di situ dia melihat kawanan sapi yang sedang minum di pinggir sungai. Dia berteriak kegirangan mengira dia sebentar lagi akan sampai di peternakan dan kembali ke rumahnya. Sementara itu di sisi lain, Otis masih semangat mengejar sahabatnya. Si Oyen yang hanyut di bawah arus sungai begitu semangatnya sampai dia tidak melihat ada jebakan di dalam hutan tersebut. Tapi dia tidak menyerah dan melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya sampai juga dia di hilir sungai. Ini adalah ujung sungai itu, berarti mereka ternyata sedang bertengger di atas kotak yang Otis sangat kenal dengan kotak itu. Kalau tidak salah si kucing Oyen terakhir hanyut bersama kotak itu. Jangan-jangan si Otis